Desa saat ini telah menjadi titik pembangunan. Jadi kita bicara regulasi dulu, undang-undang desa. Maka ada uang dari APBN nasional masuk ke desa. Sebelumnya kan kabupaten. Sebelumnya lagi di era Pak Harto itu pusat, sentralis. Nah sekarang desa ini punya modal. Jadi ini amanah undang-undang, amanah pembangunan. Desa sebagai titik tumbuh. Jadi uang langsung disalurkan ke sana. Nah ini otomatis adalah peluang. Tapi peluang ini tidak mungkin generate income menjadi pendapatan buat penduduk kalau penduduknya tidak memahami atau tidak mengerti bagaimana menangkap peluang. Modal itu hanya salah satu saja gitu. Uang datang ke perangkat desa, ya, masuk ke rekening desa, bagaimana mengolahnya? Nah, mengolahnya misalnya melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau misalnya melalui perangkat-perangkat governance dari desa. Tapi dibutuhkan juga champion-champion. Jadi pelaku-pelaku usaha di desa juga orang-orang yang mengerti bagaimana melihat potensi-potensi desa yang berujung pada pendapatan atau peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Nah, hal pertama yang paling dibutuhkan adalah kemampuan menangkap peluang. Peluang ini bahkan banyak banget. Lihat dari kemampuan komparatif, misalnya satu desa ada di pesisir pantai, maka peluang-peluang bahari yang mengemuka di desa tersebut, entah dia perikanannya, entah bikin tambak, entah misalnya di situ ada kemungkinan dibuat desa wisata. Kalau dia misalnya di pegunungan, ya, konsepnya berarti perkebunan yang membutuhkan misalnya tanaman yang membutuhkan yang vegetasinya vegetasi tinggi, misalnya apa, kopi arabica misalnya. Itu peluang. Dan sebenarnya peluang ini juga nggak susah ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat yang sudah dilakukan oleh para pendahulu atau orang-orang tua itu di situ apa gitu. Misalnya ada satu desa kebiasaan menanam bambu tamyang misalnya. Berarti udah biasa bikin seruling. Berarti secara kriya nih, secara kerajinan orang-orang tersebut tangan-tangannya udah mulai terlatih tuh membuat kerajinan. Kalau ada 1-2 orang yang kreatif, misalnya dia sekolah ke sekolah desain gitu, dia mengumpulkan talent-talent itu, terus dia juga memahami misalnya cara nanam bambu yang baik, ya kan, menyeleksinya, terus memahami produktivitas bambu, bagaimana mengemas pasca panennya gitu. Terus paham juga secara sosiologi atau social development pekerja-pekerja desa tersebut, bagaimana membayarnya, bagaimana menjualnya, maka dipastikan desa tersebut punya kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk menjual, kemampuan untuk menangkap peluang. Jadi peluang itu bisa di mana saja gitu. Misalnya ada satu desa lagi, tiba-tiba lahannya terpakai oleh industri. Kalau pikiran kita negatif ya, pikiran kita tidak mampu menangkap peluang, kita paling pikirnya apa? Wah, saya sama istri saya bisa kerja di pabrik, ya kan? Pikirannya adalah kita jadi buruh. Nggak apa-apa, itu sebagai buruh juga nggak apa-apa bekerja. Itu adalah program pemerintah di mana meningkatkan atau menurunkan angka pengangguran, itu nggak ada masalah, silahkan. Tapi mungkin harus ada 1-2 orang yang melihat, atau misalnya kepala desanya. Kalau ada pabrik di situ, berarti ada misalnya 1.000 karyawan di situ setiap hari. Gajian misalnya tiap minggu atau tiap bulan. Kadang-kadang kan suka ada pasar kagetan tuh di sekitar pabrik. Kalau kita bikin satu tempat buat misalnya pasar kaget dikelola oleh Karang Taruna atau desa dengan tarif tertentu, tapi kita kasih layanan yang baik, tempat parkir yang baik, ada tong sampah yang teratur, ya kan? Terus juga ada sewa yang menguntungkan dengan pemilik lahan di sekitar pabrik misalnya. Terus kita juga dengan manajer pabriknya kita kerjasama. Itu peluang. Hanya dari lokasi saja. Terus dari rutinitas gajian. Itu juga peluang. Tanpa harus mengandalkan bantuan atau dana APBN tadi yang masuk ke desa.
hanya karena ada pabrik masuk. Kalau kita jeli menangkap ya, di mana ada need, ada kebutuhan, di sini ada supply, maka terjadilah transaksi. Peluang-peluang di desa itu paling gampang ya follow the money aja. Itu paling simple kalau kita pengen cari lihat peluang dari mana bisnis itu bisa berasal. Kita bisa melihat aja secara langsung. Misalnya kita tinggal di sebuah desa, katakanlah nih saya sudah lama di kota, ingin membangun desa nih. Desa saya sendiri. Kebetulan saya desa di Purwakarta yang kebetulan daerah industri. Berarti perputaran uangnya berasal dari industri itu kan. Rata-rata tuh industrinya jadi a part of global chain gitu. Jadi misalnya ada pengusaha Korea, India, dia membuat produk yang untuk dijual di market ekspor. Jadi di Indonesia ini hanya sebagai basis produksi. Bahan baku pun kadang-kadang mereka import juga sebagian gitu. Kalau kita bisa mencari peluang ikut dalam supply chain-nya si pabrik itu juga itu sangat bagus. Tapi biasanya agak nggak ideal. Jadi yang paling gampang adalah ya desa itu butuh karyawan, kita bisa masuk membantu. Jadi filosofinya membantu. Atau desa itu si pabrik itu butuh karyawan, desa itu membantu untuk menyediakan karyawan. Kepentingan desa adalah warga desa. Pabrik itu pasti butuh karyawan-karyawan juga yang dari luar kota. Berarti butuh tempat tinggal karyawannya, berarti butuh kontrakan. Itu juga peluang tuh. Nah, desa bisa terlibat dengan, ini bahasanya agak sedikit unik, kapitalis lokal. Jadi orang kaya setempat untuk mengelola resources, lahan yang kosong, yang tidur, untuk dimanfaatkan sehingga jadi pendapatan asli desa. Itu juga peluang. Nah, ini contoh dari desa industri. Bagaimana dengan desa wisata? Itu tentu beda lagi. Berarti kapitalis lokalnya mungkin setelah ada daerah wisata, misalnya di daerah Puncak gitu kan, daerah Pangandaran, daerah-daerah yang ada spot-spot wisata, maka industri propertinya di situ sama ya, menyewakan tempat tapi mungkin lebih untuk leisure. Misalnya hotel, ya, guest house. Maka peluang-peluang ini yang bisa diambil. Jadi peluang itu paling gampang adalah ikuti dari mana uangnya datang. Follow the money. Setelah itu kita bikin pohon industrinya nih. Jadi pohon industri itu kayak ini besarnya dari mana nih pokoknya atau bahan baku. Terus kita ada supply chain-nya gitu. Jadi ada ya semacam ada cabang, ada ranting, ada dahannya. Ya mirip pohon. Desa juga bisa jadi eksporter desa nih, bisa ekspor. Contoh misalnya sekarang yang terkenal tuh tahu ya. Tahu susu. Tahu itu bagaimanapun Bandung adalah sentra produksi tahu. Padahal sebenarnya sekarang kedelai itu kita sudah kekurangan karena apa? Konsumsinya tinggi naik terus. Kebutuhannya orang akan tahu dan tempe karena itu sumber protein yang murah. Orang jadi terbiasa makan tahu. Sementara pasokannya kurang. Artinya apa? Kedelai butuh nih. Kalau kita bisa produksi kedelai, varietasnya sama aja dengan yang diimpor dari Amerika sana. Tentu kita kalau harganya bisa sama dengan di sana, artinya kita menang di mana? Di logistik kan. Kalau dari Amerika harus ada biaya impor, ada apa kan gitu. Ada biaya transportnya. Kalau di Indonesia atau di Jawa Barat misalnya dikembangin, itu otomatis nggak ada biaya. Itu contoh logika aja. Ada juga misalnya begini prinsipnya. Tahu kalau dikemas pakai plastik kan kayaknya nggak cocok ya gitu ya. Tahu ini kan sesuatu yang ini artisan food, produk kearifan lokal yang dibikin dengan handmade. Kalau kita kemas dengan keranjang bambu gimana nih? Nah itu juga peluang. Jadi tergantung bagaimana desa itu diidentifikasi. Apakah dia desa industri, apakah dia desa produksi, ataukah dia desa wisata. Peluang akan datang dari jalannya uang dari mana. Terus aktivitas ekonomi di kota itu memang lebih kompleks ya, lebih lengkap. Nah di desa itu biasanya terbentur dengan utilitas ya. Ada yang akses listriknya belum terpenuhi, airnya biasanya
pakai mandiri ya dari sumur gitu kan. Kadang-kadang ada yang masih menggunakan sungai, danau untuk kebutuhan MCK misalnya. Nah, kalau kita sebagai pengusaha atau orang yang punya mentalitas pengusaha, itu harus menemukan peluang di antara itu. Yang paling gampang logikanya adalah kalau kita di kota, kita kalau misalnya mau bangun jalan nih, kita harus punya teknologi aspal ya. Karena kebutuhannya di kota itu orang sudah tinggi gitu. Di desa kalau kita jualan batu aja nih, buat ngeplur jalan, itu pasti udah laku. Artinya, entry barrier berbisnis di desa itu jauh lebih mudah. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita mau bisnis, misalnya transportasi, orang-orang kota tuh pasti lebih jelimet. Udah terbiasa ya pakai angkot yang enak, ada full musik gitu. Kalau angkutan pedesaan itu nggak harus begitu, pasti juga orang sudah terpenuhi kebutuhan dia karena kebutuhan dia untuk berpindah. Nah makanya kalau kita punya kemampuan yang agak general gitu ya, nggak spesifik, itu di desa kita bisa lebih sustain, kita bisa lebih bertahan. Itu dari sisi peluang bisnis. Jadi saingan bisnis di desa itu jauh lebih sedikit. Saya pernah diminta salah satu klien saya bikin depot air minum, air isi ulang. Dia beli ke saya berapa puluh juta gitu. Terus somehow dalam 2 bulan dia minta dijual lagi deh Pak Sirot, karena ini saya udah terbiasa bisnisnya jualan air minum dalam kemasan. Jadi air galon yang dari pabrik. Kalau ini saya harus butuh operate orang lagi, ternyata saya susah nyari orang nih kata dia. Tiba-tiba saya diminta, ya ini udah dikasih tahu mau dijual. Nah ada pengurus BUMDes di desa saya di Cimahi di Purwakarta, Kang, tolong dong kalau ada depot air minum kita mau beli, tolong bikinkan gitu. Tapi budget kita segini. Ternyata harganya dia sanggup untuk membeli yang di atas harga yang dijual ini. Saya beli, saya jual lagi, di situ ada margin, ya nggak terlalu banyak, tapi cukup untuk transport, jadi nutupin cost gitu. Artinya klien saya yang ini puas karena barangnya bisa buyback ya, dibeli kembali gitu, tentu dengan ada depresiasi lah, karena kan udah dipakai. Yang ini, si desa ini dia dapat barang yang mutunya bagus, karena saya pakai produk-produk yang branded gitu, bukan barang-barang murah, ya. Jadi barang-barangnya yang kayak filternya UV light-nya itu udah bagus gitu. Mereka bisa beli barang yang bekas atau dipakai baru 2 bulan tapi kualitasnya bagus. Akhirnya itu jadi pendapatan di desa itu. Nah ini contoh usaha desa ya di bidang infrastruktur, pengadaan air minum, utilitas itu kan kebutuhan utama ya, kalau air minum, beras, ya, jalan, listrik itu kebutuhan utama. Itu hajat hidup orang banyak. Dia bisa sustain, dia bisa berjalan karena itu jadi kebutuhan dasar dan modalnya jauh lebih kecil. Tentu masih banyak peluang-peluang di desa yang jauh lebih seksi, jauh lebih menarik dibanding di kota. Nah, tugas kita adalah mencari peluang itu dan mewujudkannya menjadi revenue stream dan bisnis yang sustain. Nah, bisnis itu biasanya ada maturity-nya, ada level matangnya nih. Contoh saya nih, saya kerja belasan tahun jadi profesional, terus keluar bikin usaha sendiri. Pasti awal-awal tuh struggle. Jadi sulit awal-awalnya tuh. Banyak bisnis, ini kalau kita pakai hukum Pareto 20-80%, itu 80% setelah orang keluar kerja malah jatuh, rugi, balik lagi dia jadi orang kerja gitu. Nah harusnya orang yang sudah belasan tahun berbisnis di bidang itu, misalnya di bidang sales, di bidang misalnya dia buka bengkel, jadi teknisi, pas dia buka bengkel, tentu dia punya pemahaman, minimal juga punya tabungan, dia bisa buka bisnis dan itu berjalan lancar ya, harapannya gitu. Setelah itu, setelah dia adaptasi, tahapannya adalah membesar. Nah ini bagaimana nih? Ketika dia keluar kerja melihat ada peluang, wah ini banyak motor nih, saya mau buka bengkel nih di satu desa ini, ya kan? Terus dia bertahan, terus bagaimana membesar?
Itu tidak lain adalah di strategi manajemen dan bisnis proses. Jadi butuh strategi dan butuh proses bisnis yang benar. Dalam pengalaman UKM itu biasanya konsistensi itu yang berat. Jadi awal-awal lagi modal lagi banyak, itu lagi tren-trennya, lagi semangat-semangatnya gitu. Tapi si entrepreneurnya kan masih jadi CEO entrepreneur nih, masih jadi chief everything officer. Jadi semuanya dikerjakan oleh dia gitu kan. Masih jadi pemimpin skala usaha kecil. Nah, mood-moodnya dia, apa dia moody ya, terus dia malas-malesan misalnya, kalau dulu masih ngantor mungkin bisa begitu gitu. Tapi begitu dia menjalankan bisnis sendiri, sekali dia males, maka tim yang ke bawah, kliennya ya langsung hilang, dia nggak punya uang. Nah, di situ kebanyakan yang secara mendasar bisnis kecil itu tidak bisa membesar. Jadi faktornya faktor si pebisnis itu, faktor si CEO itu. Makanya penting punya mindset bisnis, punya endurance, punya daya tahan. Ya, biasanya dulu kalau jadi karyawan gayanya ya mainnya ke mall sering gitu kan, rapat di kafe atau yang mahal-mahal. Ya kan pakai rembes, jalan-jalan tiap weekend ke puncak kalau tinggal di Jakarta. Tapi ketika berbisnis itu harus dihitung bener, itu jadi pengeluaran yang menggerus pendapatan gitu. Nanti ujung-ujungnya margin kecil. Nah, mentalitas untuk hidup sederhana seperti ini itu paling penting untuk membesarkan bisnis gitu. Contoh kecil nih, saya misalnya, selama saya jadi profesional dikasih pinjaman oleh bank tuh apa? Kartu kredit, yang digedein kartu kredit. Wah, asal kayak gaya aja gitu punya kartu kredit, padahal itu hutang. Hutangnya hutang personal, bad debt, hutang jelek lagi. Jadi hutang itu ada dua, ada hutang baik, ada hutang buruk. Hutang buruk itu yaitu personal loan. Itu saya rubah mindset saya tuh. Walaupun ditambahin gede oleh bank segala macam, kita nggak tertarik. Kalau bisa dimatiin banyak kartu kredit, sisain 1 atau 2 aja lah. Lebih bagus lagi tanpa kartu kredit idealnya. Berikutnya memperbesarnya apa? Memperbesarnya kalaupun pinjaman untuk modal. Jadi lebih ke productivity loan. Itu ya, jadi perubahan mindset yang paling utama supaya bisnis itu dari menangkap peluang terus jadi besar. Yang lebih utama lagi selain tadi ya, kemampuan scale up ya, adalah trustiness, kepercayaan. Jadi dari mendapatkan peluang misalnya tadi ya, kita contoh kepala desa atau direktur BUMDes dapat jatah misalnya memasukkan 100 orang karyawan dari warga desa itu ke satu pabrik di desa itu. Kalau dia sistemnya kuota, di 100 garbage in garbage out yang dimasukin orang-orang yang nggak berkualitas, terus tiba-tiba dari 100 itu misalnya 90 orang nggak layak, akhirnya dipecat, akhirnya nama desa itu jelek. Kepala desa itu jelek, Karang Taruna itu jelek, atau direktur BUMDesnya jelek. Padahal dia dapat sekian persen dari gaji orang tersebut pada saat gaji pertama dia dapat revenue misalnya. Nah, ini kepercayaan nih. Gimana mau besar dikasih kepercayaan satu aja yang baru 100 orang gitu, padahal dia karyawannya ada 2000 misalnya. Itu sudah failed, sudah gagal. Nah, jadi peluang ya, kalau di kesempatan pertama itu kalau bisa kita rugi dulu nggak apa-apa. Rugi dalam arti hitung-hitungan modal belajar kita gitu. Jadi kita mindsetnya kita dibayar karena untuk belajar. Ya asal kosnya ketutup aja gitu, jangan rugi-rugi banget ya. Karena juga nggak bagus juga kita bisnis ya buat apa kalau buat rugi. Tapi misalnya yang pertama ya sekalian ada promote, sekalian harga perkenalan gitu. Kalau orang-orang bisnis tuh udah biasa tuh. Ya gua diskon deh ya, bisa nggak? Ya jangan 50% lah diskonnya, itu kita makan apa gitu. Boleh deh Pak 20%, misalkan margin kita udah 40%, jadi ada 20% margin. Nah itu dari awal. Setelah kita dapat pekerjaan itu gitu kan, udah banyak nih, kita naikin harga boleh dong. Kenapa? Karena kualitas kita lebih baik, delivery time kita lebih bisa diandalkan gitu kan. Terus kita juga sudah tahu nih, ini resiko gagalnya di mana, sehingga kalau ke kita resiko gagalnya lebih kecil, lebih profesional gitu. Nah harapannya bisnis itu kan untung terus, tapi secara logika itu nggak mungkin bisnis itu untung terus. Pasti sesekali kita ada kalanya jatuh.
ada kalanya kita dapat tulang belulang. Nah, bagaimana mencermati supaya tidak rugi? Memitigasi supaya tidak rugi. Kalau kita lihat proses bisnis itu biasanya itu cuma 3 aja. Pertama, jangan sampai salah arah. Kedua, jangan sampai salah urus. Yang ketiga, kalau kita menggunakan partner atau karyawan atau tim, itu jangan sampai salah orang. Jadi salah arah, jangan salah arah, salah urus, dan salah orang. Kalau kita punya karyawan yang produktivitasnya merugikan, ya, punya aset gitu, misalnya kita mau jualan keripik singkong nih, kan pasti beli pisau tuh buat motong atau mesin pemotong singkong. Baru 2 bulan kok udah hilang gitu. Ternyata ada karyawan yang nggak amanah atau partner bisnis, pelaku UKM kita, misalnya tradernya nih, kita marketernya, kita jual ke kota, kita packing, nggak amanah. Berarti harus dididik supaya dia amanah gimana caranya, atau dibuat sistem supaya orang itu amanah. Ya kalau gitu si orang itu aja yang beli barangnya, tapi kita pinjemin duitnya misalnya. Cara bayarnya gimana? Dari barang yang dia store, itu bisa. Karena kalau dia hilang alatnya, yang rugi bukan kita saja, tapi dia juga rugi. Nah, itu contoh mengakali bagaimana kita menekan kerugian. Nah, kalau kita bisa mengurus atau tidak salah urus, kita arahnya benar. Arahnya benernya secara strategi nih, misalnya gini, kita dari pabrikan keripik pisang atau keripik singkong itu fokus kita di marketing misalnya, tapi kita malah beli lahan, ya lagi untung beli lahan pisang gitu. Kita nggak punya skill set, nggak punya kemampuan untuk budidaya pisang atau singkong. Investasinya kemahalan. Investasi apa? Infiltrasi ilmu. Tadi kita pikir-pikir, kalau saya beli ke orang 5.000 per kilo pada saat panen atau 10.000 per kilo pada saat pacaklik. Kalau saya punya lahan, saya berarti itu sebenarnya cuma 1.000 nih. Pikiran kita untung tuh. Tapi the details, the devil within the details. Jadi yang parahnya tuh ada di detailsnya, ternyata nggak segampang itu gitu. Nah, ini juga penting ya, punya mindset keep it simple stupid. Jadi kita fokus aja di hal kecil ya, di bisnis atau di segmentasi yang kita jago di situ. Semakin lama kita berada dalam segmentasi itu, semakin kuat kita di industri itu mengenalnya, orang-orang akan banyak berdatangan memperkuat bisnis kita gitu. Ada hal-hal yang harus dipertahankan ya. Kita kuatnya di mana gitu. Itu yang dipertajam, dikapitalisasi. Jadi kalau jualan, jagonya di jualan, ya bukan di hulunya dimurahkan gitu kalau kita masih sedang-sedang aja bisnisnya. Ya marketnya dilebarkan gitu. Atau kerjasamanya diperkuat. Kalau memang mau bahan baku yang lebih murah, ya kerjasama dengan petani misalnya. Bantu petani jadi memutus rantai dengan tengkulak misalnya, bisa nggak? Tentu ada skill set juga khusus, tapi resikonya nggak lebih artinya lebih ringan dibanding investasi beli lahan sendiri. Saya kira itu satu siklus dari peluang bisnis menjadi dia berjalan, dan yang paling penting barokah untuk warga desa.